Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang sebetulnya ketika kita lupa bersyukur saja kita telah melalaikan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang ketika kita kurang bersyukur saja sesungguhnya kita telah melakukan sebagian dari kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Sungguh manusia zalim, lagi banyak mengingkari nikmat Allah. Di antara wujud syukur kita kepada nikmat-nikmat tersebut ialah dengan bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa. Takwa dengan arti yang sesederhana kita umumnya fahami, ialah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dua kalimat sederhana yang ringan sekali kita ucapkan, yang mudah sekali kita fahami. Namun pertanyaannya, apa kabar perintah-perintah Allah? Apakah kita mengerjakannya? Apa kabar larangan-larangan Allah? Apakah kita menjauhinya? Atau justru ketika Allah memerintah, kita abai? Dan ketika Allah melarang justru kita kerjakan. Di antara wujud syukur kepada nikmat Allah yang begitu banyak juga ialah memperbanyak salawat kepada Nabi yang telah mengajari bagaimana bersyukur dan bagaimana bertakwa. Nabi Muhammad SAW. Salawat yang banyak, salam yang berlimpah kepada beliau, wabil khusus di hari Jumat ini. Hari yang baginda Nabi mewasiatkan kita untuk banyak bersalawat. Spesial di hari ini. Sebagaimana juga banyak bersalat di hari-hari yang lain. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fih fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Sungguh hari dalam sepekan yang paling mulia adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut. Sungguh salawat-salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Ini kata para ulama, Nabi SAW mendapatkan laporan. Ada fulan dari Rawamangun bersolat kepada engkau sekian kali hari ini wahai Nabi. Ada fulan dari Salemba bersolat kepada panjenengan hari ini sekian kali. Begitu seterusnya. Maka tidak maukah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dikenang beliau, yang meski belum bertemu, mudah-mudahan dipertemukan kelak di akhirat, belum bertemu namun laporan salawatnya sudah banyak. Beliau dengar fulan dari Cakung, fulan dari Pulau Gadung. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terlebih di hari Jumat ini, hari Jumat yang berada dalam rangkaian 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari yang bersaing ketat dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka logikanya, terlepas diskusi ulama mana yang lebih mulia, 10 hari pertama Zulhijjah ataukah 10 hari terakhir Ramadan, namun semua sepakat inilah 10 hari yang sangat mulia dalam setahun, yang paling istimewa. Logikanya berarti kalau kita luar biasa ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengapa kendor di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan luar biasa tilawah Al-Qur'annya, mengapa tidak ada sama sekali tilawah Al-Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah? Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, luar biasa kita berderma, berinfak. Mengapa hari-hari ini tidak? Jangan-jangan kita punya banyak kelebihan harta, namun tergerak untuk kurban pun tidak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Padahal di antara tanda orang beriman, yang imannya hakiki kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Anfal, surat 8 di ayat 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا
Perhatikan, kata Allah, mereka itulah al-mu'minuna haqqo, orang yang beriman secara hakiki. 5 kriteria. Nomor 4 dan 5, mendirikan sholat dan berinfak dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Dua ujung di sini, kalau kita lihat kondisi kita di Indonesia, sebetulnya cukup memprihatinkan. Kalau kita bicara berderma atas kelebihan harta, ambillah satu yang wajib, which is zakat. Basnas melaporkan di tahun 2024 bahwa dari potensi zakat 330-an triliun yang terkumpul realisasinya hanya 33 triliun. Itu sudah mencakup las-las yang banyak. Meaning, kalau hanya dari 330 terkumpul 33, berarti hanya 10% saja orang Indonesia menunaikan zakat yang wajib. Kita tidak bicara sedekah, tidak bicara kurban yang dua-duanya sunnah, walaupun kita tidak boleh remehkan juga. Kita tidak bicara membantu saudara kita di Palestina, yang bahkan hari ini korbannya sudah menimpa warga negara Indonesia. Tapi kita bicara zakat yang wajib, zakat yang Abu Bakar sampai mengirim pasukan untuk menarik zakat dari masyarakat yang tidak mau bayar zakat. Zakat yang masuk dalam daftar 5 rukun Islam. Ternyata orang-orang kaya, dan zakat tidak ditarik dari orang sembarangan. Dia ditarik dari orang yang hartanya melimpah, melebihi kebutuhan, sangat banyak, dan bertahan lama selama setahun harta banyak tersebut. Tapi ternyata 10%, sisanya barangkali kalau kita punya istilah ngemplang pajak, ini ngemplang zakat. Hanya bedanya kerugiannya tidak hanya kerugian di dunia, tapi juga kerugian di akhirat. Kalau kita bicara sholat, ciri keempat dari 5 ciri mukmin yang hakiki, maka Afara Research Center tahun 2019 pernah melakukan riset bahwa orang Indonesia yang sholat 5 waktu setiap hari, sholat 5 waktu setiap hari, itu hanya 38%. Genapkanlah 40%. Berarti hanya 4 dari 10 orang di Indonesia, muslim di Indonesia, 4 dari 10 yang sholatnya lengkap 5 waktu setiap hari. Bagaimana dengan yang lain? Oh, ada yang sholatnya hanya beberapa waktu saja. Mungkin hanya zuhur kalau di kantor. Subuhnya lewat. Isyanya ketiduran. Atau isanya lagi jalan-jalan, lagi di kafe. Atau mungkin sholatnya hanya Jumat saja. Dan itu sudah bagus, yang ditinggalkan. Saya juga tidak suka mengatakan orang sholat kok cuma Jumat aja. Gak usah aja sekalian. Oh enggak. Kalau hanya bisa Jumatan aja, imannya belum mantap, terus Jumatan. Mudah-mudahan semakin sering datang Jumatan, imannya menguat. Besok pagi langsung sholat subuh. Nanti bahkan gak usah besok, nanti langsung sholat asar, entar sholat maghrib. Jangan berprinsip sempurna atau tidak sama sekali. Tapi kita tidak bicara tahapan berdakwah, kita bicara fakta di negara muslim yang sangat banyak ini secara kuantitas. Tapi ternyata ciri mukmin hakiki nomor 4, nomor 5 masih sangat kurang dari 50%. Dua-duanya. Zakat 10%, sholat 5 waktu 40%. Maka kalau kita pikir-pikir, make sense. Ketika ternyata 3 unsur sebelumnya jauh lebih kurang. Karena ini urutan yang sesuai dengan konsekuensi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, kata Ibnu Abbas, wajilat ay khafat. Takut hatinya, kata As-Suddi. Dia ketika mau berbuat dosa, ingat Allah. Enggak jadi. Umpamanya kalau ada orang dia sebenarnya mau buka konten pornografi, atau dia mau lihat konten joget-joget di TikTok atau di Instagram yang buka aurat, terus dengar azan dari Masjid As-Sudairi, astagfirullah, ingat Allah, haram. Kalau dia mau nerima suap, kemudian dengar ada pesan masuk, notifikasi, dia lihat awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama Allah disebut, dia tadinya mau nerima suap, nggak jadi, astagfirullah. Dia mau nerima serangan fajar, dengar bareng azan subuh, serangannya fajar, dengar bareng azan subuh, nggak jadi, menolak serangan fajar, bahkan melaporkan orang yang mau coba-coba menyuap masyarakat dengan serangan fajar, dilaporkan ke pihak berwenang. Tapi kalau kita kurang yang seperti ini, bagaimana? Self control kita kurang. Ada penelitian menarik dilakukan di Universitas California Berkeley, UC Berkeley, bahwasanya
Ada konsep namanya psychology of awe. Kalau seseorang itu menganggap luar biasa dan berwibawa satu zat, satu entitas, maka dia tidak hanya berhenti pada titik kagum, dia berhenti pada titik takut, namun takut karena wibawa, takut ingin melanggar aturan-aturannya. Kalau kita memang yakin Allah yang Maha Kuasa, yakin Allah yang Maha Mengetahui, yakin Allah yang Bijaksana, yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, maka kita harusnya punya banyak kesempatan untuk berhenti sebelum berdosa. Kita punya banyak kesempatan untuk berpikir sekian kali untuk kalau mau coba-coba berdosa, sebelum buang sampah sembarangan, mikir. Sebelum memukul istri dalam konteks KDRT, mikir. Sebelum menyia-nyiakan pendidikan anak, mikir. Sebelum korupsi, mikir. Sebelum lihat konten buka aurat di internet, mikir. Sebelum selingkuh, mikir. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukan sebaliknya. Justru malah meremehkan, mengatakan orang yang takut Allah, jangan bikin dosa. Ala soalim. Kalau orang sampai titik seperti itu, berarti pengaguan terhadap Allah sudah hampir jebol, hampir nol di hati. Wajar Allah Subhanahu wa taala kemudian seolah-olah mengatakan yang beriman ya cuma 5 itu, yang hakiki iman. Sisanya imannya jangan-jangan iman yang kaleng-kaleng, iman yang hoax. Nomor 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, termasuk ketika melihat ayat-ayat kauniyah, melihat gerhana, melihat aurora, melihat pelangi, melihat keindahan alam di pantai atau di gunung, tambah imannya. Jadi semestinya orang beriman kalau jalan-jalan, semakin dia takjub dan kagum dengan indahnya ciptaan Allah, dia semakin takut pada Allah. Bukan sebaliknya, justru malah jalan-jalan dalam rangka maksiat. Ini menandakan hati yang telah keras. Kok bisa mendurhakai Sang Pencipta, padahal sedang menyaksikan indahnya ciptaan Dia. Buya Hamka waktu jalan-jalan ke Amerika, ini beliau ceritakan dalam buku 4 bulan di Amerika. Suatu ketika, ingat saya sedang ada di Denver, beliau didatangi di hotelnya malam-malam setelah sholat Isya. Perempuan cantik ingin menggoda. Buya Hamka muda waktu itu. Maka kata Buya Hamka, kemudian saya teringat sholat. Saya teringat bagaimana kalau seandainya malam ini saya tidur bukan dengan istri saya, besok subuh saya akan membaca dalam doa iftitah saya di sholat subuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, sungguh menyembelih kurbanku, sungguh semua ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, la syarika. Tapi Hamka, bagaimana mungkin saya mengatakan hidup saya untuk Allah, tapi malam ini saya habiskan untuk berdosa, durhaka pada Allah. Makanya ciri yang ketiga, orang yang beriman hakiki, dia tidak hanya takut berbuat dosa, dia tidak hanya kemudian bertambah iman ketika mendengar atau melihat ayat kauniyah dan kauniyah, tidak hanya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, tapi juga dia optimis dalam hidup. Kondisi krisis bagaimanapun, kondisi sulit bagaimanapun, ya, dia menyelesaikan masalah tersebut. Dia tidak berpangku tangan, membiarkan saja bangsa rusak, negara hancur, ekonomi berantakan. Dia lakukan yang dia bisa dia lakukan. Dia tidak buat cemas masyarakat. Dia bangkitkan semangat masyarakat. Karena kalau semangat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi meningkat, ekonomi akan maju, mata uang akan menguat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia benar-benar bertawakal pada Allah. Tawakal yang hakiki, tawakal yang disertai usaha, tawakal disertai semangat untuk mengubah kondisi, bukan tawakal hanya menunggu nasib baik yang boleh jadi tidak datang kalau dia tidak berusaha. Barakallahu lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum ma fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'u bidzakarum wa dzikrullahi akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak jarang kita mendengar orang yang berceloteh, Indonesia ini kan mayoritas muslim, sekitar 85% penduduknya muslim, tapi kok koruptornya banyak.
berarti Islamnya agama nggak benar. Agama yang nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa. Sebentar, dari 85% tersebut sudah kita sebutkan yang zakat 10%, yang sholat 40%. Apa kabar maksiat perselingkuhan, suap serangan fajar, korupsi, pornografi, konten joget-joget di internet, membuka aurat di mana-mana. Belum lagi hukum aturan-aturan Allah belum pula ditegakkan secara utuh. Pelaku korupsi misalnya, dalam aturan Islam bisa dia dipotong tangan, bisa dia dihukum mati. MUI sudah pernah sekitar 13 tahun lalu menyatakan koruptor parah bisa dihukum mati. Namun belum pula diterapkan. MUI sudah lama menyatakan bahwa wajib segera disahkan RUU perampasan aset. Belum pula disahkan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah tidak selesai, yang kita salahkan adalah Islam. Sebentar, jangan salahkan Islam. Sementara aturan Islam belum diterapkan, ajaran Islam belum dipraktekkan secara bagus, secara utuh, masih kurang, masih bolong-bolong, maka tentu hasilnya belum begitu menggembirakan. Tapi seandainya kita terapkan dengan baik, penelitian Profesor Topo Santoso, guru besar hukum pidana UI, belum menyatakan bahwa negara-negara makin banyak menerapkan aturan-aturan Islam, termasuk dalam praktek hukum pidananya, maka tingkat kriminal semakin minim, termasuk korupsi. Mudah-mudahan Allah SWT lebih bimbing kita agar kita soleh secara pribadi, muslih, memperbaiki kondisi sekitar kita, soleh juga bangsa kita secara kolektif, sehingga bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wansur ibadakal mustad'afin wa a'in ikhwanana al mujahidin la siyama fi Filastin wa fi kulli umuril muslimina fi kulli biladin la siyama fi Indonesia ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.